Pasti siswa di Malaysia mudah dan lebih menguasai bahasa Inggris dibanding siswa Indonesia. Kita akan bahas secara menyeluruh ya, entah itu dari culture, kurikulum, lifestyle, mindset, dan lain-lain. Hello guys, welcome back to Miles English. Video kali ini adalah tentang real based on my personal experiences ataupun pengalaman pribadi saya tentang Indonesia versus Malaysia for English. Oke, di bidang bahasa Inggris, kenapa siswa-siswa Malaysia ataupun orang-orangnya bisa lebih menguasai dan jago bahasa Inggris dibanding siswa-siswa ataupun orang Indonesia itu sendiri? Kenapa Malaysia? Karena kita sama-sama menggunakan bahasa sebagai bahasa nasional. Entah itu mereka menggunakan bahasa Melayu dan kita bahasa Indonesia, tapi pada dasarnya tetap aja bahasa dan kita bisa mengerti bahasa mereka sedikit sebanyak, begitu pula dengan mereka. Jadi itulah alasannya kenapa saya pilih perbandingannya Malaysia ya. Dan juga beda lagi halnya jika dengan Filipina ataupun Thailand yang pasti sudah jelas berbeda gitu. Dan again, video kali ini tidak bermaksud menjudge mana-mana negara, hanya berniat memaparkan beberapa fakta di lapangan yang murni atas dasar pengalaman pribadi saya dan pandangan saya gitu. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman yang berbeda, silahkan share di kolom komentar. Oke guys? Nah, inilah dia 4 fakta Indonesia versus Malaysia for English based on my personal experiences. Let's check it out. The first reason is because English in Malaysia as a second language ataupun bahasa kedua. Jadi bahasa Inggris di Malaysia itu adalah sebagai bahasa kedua, yang artinya segala dokumen urusan negara dan masyarakat biasanya all in dui bahasa ataupun dua bahasa. Contohnya seperti ini guys. Sedangkan di Indonesia, English as a foreign language ataupun bahasa asing, and sadly English is no longer as a subject in elementary school, which I think that was the golden age for the student to learn English. Jadi teman-teman, sedihnya lagi bahasa Inggris di Indonesia itu selain sebagai foreign language, sedih yang lebih menyedihkan dari itu adalah bahwa sudah tidak diajarkan di SD dan tidak termasuk mapel lagi, yang mana menurut saya sayang banget karena golden age anak-anak untuk belajar bahasa Inggris itu adalah dari SD atau bahkan dari TK, karena daya ingatan mereka yang masih kuat, cepat dalam meniru ataupun mendengarkan itu, which is it is very important. Oke. Dan rasa ingin tahu mereka yang tinggi gitu akan suatu hal. Dan secara pribadi itu ya mereka masih kurang terkontaminasi sama gadget gitu, HP gitu. Meskipun ya mereka udah bisa main HP, tapi kan mereka nggak semuanya juga punya HP di usia dini gitu. Next, the second reason is di Malaysia orang-orangnya itu bisa lebih mudah surround their self with English, dimana keadaan sekitar mereka tuh lebih mendukung gitu untuk lebih terkontaminasi kali ya dengan bahasa Inggris itu. Mereka lebih mudah dalam artian tuh seharian mereka bisa melihat, mendengar, membaca bahasa Inggris seperti itu. Bahkan ya meskipun mereka tuh nggak juga dalam seharian tuh pakai bahasa Inggris, enggak, tapi asupan harian mereka tuh kayak contoh anak-anak tuh kartunnya itu aja berbahasa Inggris, nggak diubah ke bahasa Melayu, nggak didubbingin seperti kita di Indonesia. Dan bahkan ya kalau kayak film barat ya tetap aja pakai bahasa Inggris gitu, nggak didubbing juga. Kemudian bahkan sinetron yang Melayu juga mereka menggunakan subtitle yang berbahasa Inggris. Jadi itu secara nggak langsung anak-anak ataupun kita yang nonton itu juga bakalan ya membaca juga kan teks bahasa Inggrisnya pada akhirnya. Nah disitulah guys. Tapi yang ini nih ya tergantung sih negara masing-masing gitu. Mungkin di kita itu cinta akan bahasa Indonesia, jadi ya didubbingin pakai bahasa Indonesia gitu. It's okay. Okay, and then let's move to the third reason. Fun fact, English di sana diajarkan dari TK, dan kalau di SD ataupun darjah manggilnya di sana, mata pelajaran bahasa Inggris itu bisa 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Oke? Sedangkan kita SD sekarang itu dihapuskan, which is we start to learn English from the junior high school, dan pertemuannya itu cuma 2 kali.
ya kan? Oke guys, the last but not least reason is bahasa Inggris diajarkan kalau di SD di sana itu mereka tidak pernah menggunakan metode menghafal. Oke, menghafal vocabulary, grammar itu mereka nggak buat, tapi lebih ke tema pembelajaran. Contohnya temanya itu school, ya udah vocabnya apa aja tentang sekolah itu bakalan mereka pelajarin. Kemudian grammarnya juga pasti yang berkaitan tentang percakapan mengenai sekolah itu, dan mereka tuh lebih banyak praktis dan make a project. Oke. Dan untuk anak SMP dan SMA itu sedikit banget yang namanya pilihan ganda di sana, itu jarang banget. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu bisa jadi tuh kami tuh cuma dikasih kayak beberapa penggal perkataan terus disuruh kembangkan dalam bentuk paragraf gitu, dan lebih banyak practice speaking dan menulis terutamanya itu banyak banget. Contohnya kayak gini guys, dikasih gambar kemudian disuruh buat cerita dari gambar itu gitu. Kemudian selain itu juga SMP, SMA itu udah belajar literature ataupun karya sastra, bedah novel, sajak, puisi, memberikan pandangan kita. Nah di situ critical thinking kita sebagai siswa itu ya dipancing gitu sama gurunya. Sedangkan di Indonesia, satu, di SD sudah tidak diajarkan, yang kedua di SMP atau SMA biasanya kalau dari pengalaman siswa-siswa itu langsung diajar grammar. Nah, which is vocabulary aja masih kurang, ya kan? Langsung diajar grammar itu kayak gimana? Terus tuh hafal vocab. Nah, oke. Kadang-kadang juga disuruh dialog gitu. Tapi tidak pernah diajarkan gimana sih cara dialog spontan gitu. Dialognya pun biasa pakai buku. Nah, gimana membina ayat secara spontan. Jadi nggak heran kalau banyak sekali keluhan siswa itu tahu bahasa Inggris itu paham kalau orang bicara, paham lah, tapi ketika speaking itu ngeblank gitu guys. Malah tugas dan ujian itu kebanyakan dalam pilihan ganda, which is itu mudah banget untuk mereka nyontek teman mereka ataupun cap cip cup gitu kalau nggak tahu jawabannya. Jadi itu kurang banget. Sedangkan bahasa Inggris itu productive skill-nya itu adalah speaking dan writing. Jadi gimana? Tuh. Oke guys, saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Yang pasti ini PR buat kita bersama, gimana cara agar anak bangsa Indonesia itu bisa lebih maju lagi di bidang bahasa Inggris, karena English is an international language and a tool for communication. It's a must to know it and good in it. Oke guys, jadi seperti kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional ya, dan semua orang bilang itu penting, dan bahkan kalau kalian kerja pun kalau tahu bahasa Inggris itu pasti jadi poin plus untuk kalian. Jadi kesimpulannya tuh bukan cuma di sekolah, di dunia kerja juga itu dibutuhkan, because English is a tool for communication. Oke, dan satu lagi fun fact, kalau di Malaysia temannya jago Inggris tuh pada bilang, wow, smart, ya, hebatlah speaking awak. Saya nak belajar boleh? Macam tuh. Sedangkan kita di Indonesia, ketika teman di kelas kita Inggrisnya bagus, bukannya malah dibilang, wow, keren, ajarin dong gimana, malah dikata-katain. Ih, ngapain bahasa Inggris? Sok banget bahasa Inggris. Kita tuh harus belajar bahasa Indonesia aja. Kita kan orang Indonesia. Oke guys, to be honest, okay, I'm speechless. Just think about it. Oke, aku tuh speechless banget. Menurutku, is that polite and good things to say to your friends? Apakah itu hal yang wajar, yang sopan gitu? Hal yang baik itu untuk dikatakan ke temanmu, sedangkan temanmu itu juga pasti berusaha sama-sama loh kalian tuh. Tolong bagi adik-adik yang menonton video ini, don't do that to your friends, okay? Dan bagi yang dikatain, okay, stay strong, ikhlasin aja, jangan dibalas, teruskan belajar, because English is fun things to learn and it's a life skill, okay? Jangan pernah merasa down atau kalau dikatain, I know you are trying so hard to learn English. Balas aja dengan kebaikan, atau mungkin ajarin aja mereka kalau mereka mau diajar itu. Kalau nggak mau ya udah gitu.
Oke guys, sampai di sini. That's all for today's. Mohon maaf jika ada kata yang salah. I'm only a human. This is only based on my opinion and my experience. Jadi semua yang saya utarakan di atas tadi itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga pendapat saya ya. Semoga bisa diterima. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf.